Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uni Caca di akun channel YouTube Uni Caca. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantuannya untuk subscribe akun channel YouTube Caca. Jadi kali ini Caca mau bikin video yang akan didedikasikan kepada adik online Caca, yaitu adik Gulam, yang mana dia selalu request dan teman-temannya selalu request untuk bikin video bagaimana awal mula Caca dari Oke bang, hati-hati. Sorry. Saya ulangi, awal mula Caca dari PTPLN itu pendaftarannya bagaimana, terus pendidikannya bagaimana, sampai kerja dan penempatan di Papua pada sekarang ini. Oke, nah sebenarnya ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok yang pastinya sering banget. Oke, untuk teman-teman yang belum follow akun TikTok Uni Caca, silahkan follow uni_caca, dan juga Facebook Uni Caca juga, Instagram uni_caca juga. Oke. Aduh, jadi pertanyaannya itu ada beberapa sih, tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, Uni Caca, aku panggil Caca aja ya. Caca akan jelaskan atau paparkan bagaimana pertama kali Caca daftar. Nah, ini sudah ada. Ini buku Caca tulis benar-benar pada saat interview pertama. Enggak deh, pendaftaran pertama. Ini kayak jimat gitu. Di dalamnya juga banyak banget. Bahkan Caca juga bikin draft untuk interview di PT PLNI. Oke, kita mulai dari awal aja. Mana dia ya? Sebentar. Aduh, mana dia? Nah, ini dia. Nah, ini sampai Caca bikin bagannya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini bagan apa sih? Kayak structure gitu ke bawah. Oke, sebelumnya Uni Caca itu yang untuk teman-teman kok sebelumnya terus ya. Jadi gini, banyak teman-teman yang tanya Uni Caca itu asli mana. Caca itu asli dari Padang, Tulen Padang. Ayah, ibu orang Padang. Jadi 100% orang Padang. Nah, jadi lahir hari Selasa 2 Juli 1996. Tahun ini Caca berumur 24 tahun. Dan alumni dari Universitas Negeri Padang, jurusan manajemen S1, konsentrasi financial management atau manajemen keuangan. Oke, lulus alhamdulillah. Uni lulus dari kampus Universitas Negeri Padang atau biasanya kita sebut dengan UNP kalau di Padang itu tanggal 2 Juni 2018, yang artinya Uni nggak sampai 4 tahun kuliahnya, alhamdulillah. Kuliahnya kurang lebih 3,5 sampai 3,8 tahun saja. Oke, jadi Uni lulus tanggal 2 Juni 2018, langsung tes online. Nah, tes online itu banyak tes yang udah Uni lalui, salah satunya baru dua, Telkom dan PLN. Nah, Uni itu daftar Telkom sama PLN. Waktu itu gak lulus. Kalau Telkom itu kayaknya pas akhir deh, interview juga deh kayaknya. Kalau PLN itu Uni tesnya di Riau, itu cuman sampai MCU kayaknya deh. Iya deh kalau nggak salah. Nah, kebetulan pas tes itu Uni lihat kayak Pelni gitu, jadi coba apply. Nah, apply-nya itu di hari Rabu 14 Agustus 2018. Apply. Nah, apply berkas kayak daftar online gitu. Nah, untuk teman-teman yang tanya daftar online-nya itu di mana, di www.recruitment.pelni.co.id. Nah, di situ teman-teman bikin account dulu, pakai
email, habis itu sudah deh, nanti isi aja data-data diri di sana, kayak nama, masukin ijazah, ijazah pendukung, sertifikat dan lain-lain. Nah ini kuncinya. Nggak tahu deh, Uni merasa Caca sorry soalnya namanya Uni Caca, kadang dipanggil Uni, kadang Caca, jadi bingung. Nah jadi Caca merasa Caca diterima di PLN itu mungkin karena salah satunya karena sertifikat atau ijazah pendukung ekstrakurikuler, maksudnya di luar dari akademik, non akademis, ya itu ya itu sih. Jadi sebelumnya ini Uni random aja ya, Uni lagi Caca, maksudnya Caca random, jadi kadang cerita ini terus ini, jadi videonya harus ditonton dari awal sampai akhir supaya nyambung. Nah jadi Uni apply di maksudnya www.rekrutmen.pelni.co.id itu di tanggal 14 Agustus 2018 pada hari Rabu. Nah itu tuh seleksi administrasi sampai dengan September, berarti Agustus September ada 1 bulan untuk validasi dari Pelni-nya, proses rekrutmen administrasi. Dari 14 Agustus Uni dinyatakan lulus pada hari Jumat 14 September, berarti benar 1 bulan kan. Awalnya tadi tuh nanti bikin bagannya ya. Nah ini apply dokumen 14 Agustus, dinyatakan lulus 14 September. Sumpah demi apa, Uni bikin jamnya dong, jamnya jam 20.51 WIB. Oke. Nah setelah dinyatakan lulus, tadi aku panggil diriku apa? Uni kah Caca kah? Oke, komitmen Caca. Oke, Caca. Oke, jadi dinyatakan seleksi administrasi dinyatakan lulus itu pada 14 September tadi ya, 2018. Rambut. Jadi setelah itu Caca harus melakukan seleksi psikotes. Nah, psikotes itu ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini nih, psikotes ini kalau menurut ini kuncinya, ini kan sambil kasih trik and tricks ya. Maksudnya bukan pengen menggurui atau apa, tidak, cuman ingin sharing aja. Saya pengen sharing, mana tahu kalau teman-teman ikuti akan worth it gitu, akan berhasil. Nah jadi kalau psikotes sih hasilnya hidup ya sampai panas. Psikotes yang menurut Uni yang harus teman-teman lakukan itu adalah mengerjakan soal sebanyak mungkin. Karena kenapa? Uni kan lulus tuh 2 Juni ya 2018, itu lulus wisuda. Nah sejak itu sampai Uni dinyatakan lulus Pelni, Uni sering bahas soal psikotes. Benar demi apa? Sampai Uni tuh bener-bener tahu gitu. Maksudnya kan kalau BUMN rasanya ya kan, kebetulan yang Uni apply itu BUMN semua, dari Telkom, PLN, Pelni, ya kan. Nah soal psikotesnya itu nyaris hampir sama-sama, jadi ya beda-beda tipis lah intinya. Nah jadi kalau teman-teman bisa search di Google waktu Uni belajar itu bikin di Google tuh soal atau kisi-kisi soal psikotes BUMN, kayaknya itu deh. Nah itu jadi kerjakan aja terus, kerjakan lagian asik, tapi cari soal yang ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena nanti kita udah ngerjain soal, kita nggak tahu ini benar atau enggak, ya kan gitu. Dan alhamdulillah lagi, ya Allah terima kasih, dinyatakan lulus pada hari Kamis 20 September 2018. Nah berarti 14 tes, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 hari, kurang dari 1 minggu. Itu berarti 1 minggu pas dihitung saat tes, setelah tes cuma 6 hari berarti, ya kan. Ayo matematikanya, berarti 6 hari setelah tes itu hasilnya keluar dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Nah setelah itu, setelah
tes psikotes itu Uni harus interview HR atau human research kah? HR. Nah, jadi seleksi interview user and HR itu di hari Rabu 31 Oktober 2018 di kantor pusat PT Pelni di Gajah Mada. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui dari tes administrasi, psikotes itu Uni lakukannya di Padang waktu itu online ya kan, nggak ke Jakarta. Jadi karena dinyatakan lulus, akhirnya Uni dipanggil itu kan Uni lagi. memang memang Uni aja ya, Uni aja. Caca Uni serah deh, karena di Pelni itu ada dua orang maksudnya panggilan Uni itu dua, kadang Uni kadang Caca. Kalau Uni itu lebih di kantor pusat, kalau di cabang Caca. Oke. Jadi harus ke kantor Pelni. Nah waktu itu Uni berangkat tapi nggak ada bikin di sini, kayaknya lupa deh kapan berangkatnya. Pokoknya kayaknya 1 minggu sebelum tanggal 31 Oktober Uni udah di Jakarta deh, karena Uni sempat melalang buana dulu, menapak tilas itu bahasa Indonesia maksudnya kayak apa ya, mengenang memori-memori kan. Uni juga sering ke Jakarta, ada liburan juga, ada rumah saudara juga, jadi kayak jalan-jalan dulu 1 minggu sebelum itu. Nah untuk trick and trick ya itu ya, trick and trick untuk lulus seleksi interview atau user ini ya, kayak Uni bikin konsep. Nah bisa teman-teman lihat, nggak bohong, benar bikin konsep benar-benar tuh. Aduh nah interview HR bikin konsep. Jadi untuk triknya itu silahkan gunakan penemuan abad tercanggih lagi, yaitu Google. Nah teman-teman bisa browsing di Google atau YouTube. Nah Uni itu paling suka kali seringnya, terima kasih yang ciptakan Google dan YouTube. Jadi kita bisa akses apapun di sana, informasi apapun ya kan, maupun zaman dahulu kala sampai zaman mau datang pun kita bisa bisa akses. Jadi di situ Uni akses di YouTube itu trik lulus interview HR, user and HR. Pokoknya interview deh. Pokoknya tips interview. Menurut ini sih sekarang itu gampang sekali kita cari-cari informasi. Nah bukan hanya tonton, kita konsep lagi. Nah apa yang kita dengar kita tulis lagi di buku. Kayak Uni kan ini ada buku jimatnya, ini jimat kecil ini, notebook ini kan. Jadi kita dengar, kita resapi, kita tuangkan. Karena ada pepatah kah atau perkataan kah atau ungkapan kah waktu Uni sekolah, apa yang kamu ingat akan hilang, apa yang kamu tulis akan abadi. Salah. Apa yang kamu dengar akan hilang, apa yang kamu tulis akan abadi. Kayaknya deh bener nggak ya? Ya pokoknya itu. Jadi Uni bikin ini. Kalau Uni sebutkan satu-satu kepanjangan, nggak cukup waktunya. Nanti teman-teman ngantuk lagi ya kan. Jadi nanti aja. Kalau pengen Uni share apa-apa konsep Uni untuk tes di Pelni, nanti bisa komen di kolom komentar. Kalau memang iya, nanti Uni bikinkan video khususnya. Oke, kita lanjut. Mana dia? Mana? Waduh, hilang guys. Aduh, durasi Uni, durasi. Sabar. Durasi. Ayo, susahnya gini. Wah, kok bisa hilang gitu? Nah, ini dia. Rambut ini. Oke. Jadi setelah interview itu, untuk interview waktu itu Uni hampir lupa. Waktu itu ada 3 orang kalau nggak salah, bapak-bapak yang interview Uni. Maafkan jika Uni lupa ada berapa, tapi Uni yakin sekitar 3 orang kalau tidak salah.
Maaf. Nah, 3 orang. Nah, 3 orang itu menanyakan hal-hal yang berbeda. Nah, kebetulan Uni Apple itu bagian marketing, jadi lebih tanya ke marketing. Nah, ini masing-masingnya aja sih. Kalau teman-teman apply bagian keuangan mungkin ditanyakan perihal keuangan gitu ya. Nah, ada satu hal juga yang mungkin nanti ditanyakan teman-teman, biar Uni jawab duluan. Kenapa sih Uni lebih pilih bagian penjualan atau marketing dibanding keuangan? Kan basicnya keuangan gitu kan, kebanyakan yang nanya begitu. Karena kenapa? Teman-teman harus tahu apa motivasi Uni untuk lulus cepat. Itu karena Uni itu tuh udah terlanjur bagaimana ya sama keuangan. Maksudnya bukan nggak suka lah, kalau nggak suka ngapain sih pilih keuangan ya kan karena konsentrasi di manajemen itu kita yang pilih, bukan dipilihkan begitu. Nah, suka sebenarnya suka, cuman merasa suka dengan passion itu beda. Maksudnya Uni suka tapi bukan passion Uni gitu loh. Uni itu suka ngomong nih kayak gini kan, cerewet, suka ya bla 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 bla. Ada kalau keuangan kan ilmu pasti 1+1 berapa 2. Kalau keuangan kalau mohon maaf, kalau marketing kan enggak ya, kayak gitulah alasannya. Dan alasan selanjutnya Uni itu lebih suka outdoor, maksudnya bekerja itu di lapangan gitu loh. Kalau di buku-buku begini, di komputer begini, di ruangan merasa tidak tereksplor gitu ya. Itulah salah satunya. Jadi Uni pengen challenge diri Uni, bisa nggak ya aku itu basicnya itu keuangan, bisa nggak ya marketing, bisa nggak ya penjualan, bisa nggak ya operasional. Karena marketing di sini di cabang itu lebih ke operasional ternyata teman-teman. Sebelum pilih bagian marketing atau penjualan atau apapun itu, sales atau apa, teman-teman harus tahu bukan sekedar menjual, bukan sekedar pemasaran, bukan. Kita memastikan benar-benar prosesnya, itulah marketing, right? Oke. Jadi 3 orang itu ya, itu 3 orang itu interview bla 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 bla. Nah, di sini karena Uni adalah orang yang karena Uni adalah lulusan fresh graduate atau orang yang belum pernah bekerja, jadi Uni berpikir apa sih yang harus aku tonjolkan gitu lah. Maksudnya bukan yang lainnya, maksudnya yang aku loading, yang aku tunjukkan, show off, saya ini siapa gitu, saya ini bagaimana. Karena kan pekerjaan kan nggak mungkin, paling mentok cuma pernah magang di Pertamina waktu kuliah semester 6 ya kan. Jadi Uni itu speak up tentang nggak tenang ya pemirsa, speak up tentang bagaimana Uni melakukan kegiatan di luar perkuliahan, maksudnya pembelajaran ya kan, kayak organisasi gitu kan, anak hima, anak BEM ya kan, anak organisasi. Dan kebetulan Uni merupakan salah satu duta wisata Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi kan berpikirnya ini aku harus show off, ini aku harus speak up ini. Karena bagaimana ya, karena kan pemasaran itu kan lebih ke penjualan kan ya. Uni kan pernah ya kan menjual pariwisata di kampung Uni ya, mungkin itu nilai plus lah, makanya Uni speak up tentang itu waktu interview HR. Dan alhamdulillah ya sih keterima toh gitu. Itu salah satunya, speak up aja. Maksudnya intinya pas interview itu adalah menutupi kekurangan kita itu dengan kelebihan kita, hindari membantah. Nah, itu penting, hindari membantah. Contohnya di sini, contohnya ya, user nih, belum ada pengalaman kerja ya, dijawab iya belum bapak, tapi nah jangan, kebetulan bapak saya belum memiliki pengalaman, namun di luar pengalaman kerja saya sudah mencoba untuk bla 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 bla. Nah toh jadi gitu. Oke. Nah, ini juga kalau untuk interview, kalau teman-teman pengen tahu caranya gimana, ya kayak Uni bilang tadi toh, kolom komentar. Oke, biar ada video lagi. Uni jarang-jarang bikin video YouTube ini. Kalau sibuk di cabang, aduh, disuruh ada 9 kapal FYI. Belum lagi perintis, itu cuma kapal putih.
Nah pasti teman-teman yang baru dengar video ini kapal putih apa, kapal perintis apa, kalau pengen tahu komen lagi biar Uni jelasin lagi. Oke, next. Dinyatakan lulus. Lulus ya, lulus anak Padang ini yang jauh merantau, lulus anak kampung. Uni tinggal di kampung loh, asal teman-teman tahu, di kabupaten pelosok-pelosoknya lagi. Nggak ada di peta nih, ini peta nih sengaja Uni bikin supaya kalau rindu lihat Padang gitu. Oke, next. Lulus, ya dinyatakan lulus tadi ya. Dinyatakan lulus itu hari Selasa. Lagi-lagi bikin jam. Hari Selasa jam 11.07 WIB. Ini kayaknya Uni yang akses jam 11 ini dan keluarnya nggak tahu kapan ya kan, dari pusatnya. 13 November 2018. Jadi tadi 31 Oktober itu tes user NHR kan. Jadi ada spare waktu berapa tuh, Oktober, November, tanggal 31 ke tanggal 13 ya, kurang lebih 1 minggu lah, 14 hari toh. 1 minggu keluar deh hasilnya di sana. Nah, lupa bilang teman-teman, untuk hasilnya ini akan dikasih tahu announcement di apa sih, akun yang tadi udah dibikin di www.recruitment.pelni.co.id. Nah di situ kita login kan, login, ini passwording, nanti di situ katakan lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus begitu. Oke. Nah nanti akan di announcement di sana. Selamat kepada saudari ini dinyatakan lulus, dan tahap selanjutnya MCU atau medical check up. Nah medical check up ini gampang ya guys, rambut sebentar ya. Oke, ini lebih bagus. Dinyatakan lulus tadi MCU tanggal 26 November, nanti akan di announcement begitu. Selamat kepada saudari ini diharapkan kehadirannya tanggal 26 November 2014 di Rumah Sakit Pelni. Nah, untuk teman-teman, asal teman-teman tahu, Pelni itu bukan hanya kapal, ada hotel juga, ada rumah sakit juga. Kalau pengen tahu juga hotelnya di mana, rumah sakitnya gimana, komen lagi, oke? Biar Uni banyak bikin video, oke? Biar semangat. Oke, jadi ini begini lucu nggak ya? Kayak nggak pede begitu, begini aja. Nah, jadi di 26 November itu di Rumah Sakit Pelni jam 8. Oh gini, announcementnya itu 26 November itu kita harus sudah di sana jam 8 pagi. Ini ingat. Oh, satu lagi, ini lupa. Untuk baju sih nggak ada aturan dari Pelni ya, cuman ya sopan aja sih, formal, hitam putih aja toh. Hitam putih, karena ini hitam putih dan semua, hampir semua juga hitam putih. Ada beberapa yang disuruh pakai dress code, ada yang enggak. Kayaknya rumah sakit MCU nggak dikasih dress code, cuman karena kita dari awal itu hitam putih ya, semua orang hitam putih. Oke, lanjut, hitam putih. Oh ya, jadi habis itu jam 8 itu MCU. Nah ini adalah penutupan dari rangkaian tes yang begitu panjang di PT Pelni, tapi sangat berkualitas. Karena kenapa? Yang sepengetahuan Uni ya, semua itu lulus murni, benar, tidak ada karena ini tidak, kita sama-sama tes. Dan kan ada nih instansi lain dia tidak tes, tiba-tiba pas medical check up dia nongol gitu. Di Pelni nggak ada, memang yang dari awal tes sampai akhir, karena ini kan orangnya matanya jelalatan nih ngeliat, wah ini. Jadi yang Uni lihat yang lulus pas MCU itu memang benar-benar ada mereka tes gitu. Pokoknya yang paling the best, I love you Pelni. Senangnya Pelni. Oke, jadi lanjut. Rumah sakit Pelni jam 8. Nah, disitu kan penutupannya, kita dinyatakan lulus atau tidak lulusnya pada saat itu. Nah, jadi Uni menunggu tanggal 26 November itu sampai dengan tanggal 20 Desember. November, Desember berarti 1 bulan. 26 ke 20 Desember. Nah disitulah teman-teman deg-deg. Kenapa? Karena bayangkan ya, aku udah jauh-jauh dari Padang ke Jakarta, dan itu bayangin aja dari 14 Agustus ke 20 Desember itu Agustus, Oktober, November, Desember, itu 4 bulan loh teman-teman. Bayangkan anak kucing sudah berapa ekor itu kalau dilahirin, ya kan? Gitu. Tapi alhamdulillah dengan niat yang baik, niat yang tulus, mau membahagiakan orang tua, mau bikin keluarga bangga, dan
supaya tidak disuruh nikah cepat-cepat. Karena kenapa? Orang Padang kalau sudah lulus nikah, taman SMA nikah, taman kuliah nikah, dijodohkan, bla 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 bla, ya kan, tidak berkarir. Karena mindsetnya ujung-ujungnya perempuan itu di dapur. Iya benar, di dapur yang bagaimana, ya kan. Orang berpendidikan, orang bekerja itu dapurnya berbeda. Benar atau benar? Benar dong. Kan jadi curhat deh. Oke. Jadi dinyatakan lulus itu jam 18.02 WIB waktu Indonesia Barat. Oke, setelah lulus dinyatakan lulus, di announcement lagi di sana untuk datang ke kantor pusat melakukan sign kontrak. Oke. Udah, apa lagi ya? Apa lagi? Nggak ada deh. Nah, kenapa Uni bisa sampai ke Papua, ya kan? Setelah lulus ini nggak langsung turun ke apa? Ke cabang, nggak. Uni pendidikan dulu kurang lebih 4 bulan juga kayaknya di kantor pusat. Baru SK pertama ke Balikpapan, SK kedua ke Sorong, dan sampai hari ini di Sorong. Nggak tahu SK ketiga kemana. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana Uninya bisa dipindah, atau ini kan siklus atau circle dari awal pendaftaran sampai akhir, ya kan, udah selesai finish. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen tahu, ya kan, mana tahu pengen tahu, mana tahu juga tidak, ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak repot-repot Uni bikin video begini. Enggak dong, komen ya, komen di bawah. Uni, aku pengen tahu dong, dari tanda tangan SK pertama itu ke Sorong, ke Balikpapan, terus ke Sorong itu ceritanya gimana gitu, dan berapa lama, nah gitu, diajarin lo, tinggal ketik saja. Oke, rasanya udah selesai. Oh, ini mau jawab pertanyaan dulu dari adek Gulam ini ya. 1. Dan by the way ini pertanyaannya bukan dari dia sendiri, dari grupnya dia. Jadi ini katanya video ini bakal dikirim ke grupnya dia, seperti itu. Pokoknya Dek, kalau kamu daftar di PEL nih gak bakalan nyesal. Demi apa? Karena kenapa? Pertama, kita akan bisa ekspor diri kita. Yang kedua, ekspor negara kita tercinta Indonesia. Karena kenapa? Di PEL nih, tarik nafas. Oke. Karena di PEL nih kita bisa bekerja sambil holiday, sambil jalan-jalan. Iya ya, benar, holiday jalan-jalan. Bagi yang suka, teman-teman yang suka traveling sih sebenarnya. Kalau yang nggak suka ya di keuangan aja. Sorry, keuangan canda. Enggak, keuangan juga bagus. Karena kenapa? Tanpa keuangan kita nggak ada. Benar atau benar? Iyalah, mau gajian bagaimana nggak ada keuangan? Oke, semuanya bagus. Nah begitu. Krik. Oke, pokoknya gitu. Nggak akan nyesal. Film itu baik banget. Di film itu ada satu hal yang paling aku suka. Kenapa? Nggak ada yang namanya telat gaji, nggak ada. Benar deh, nggak ada. Even itu tanggal merah tanggal 1, jadi maju, kita nerima di tanggal 30 atau tanggal 31. Gila nggak tuh? Oke, nggak usah banyak-banyak. Oke, pertanyaannya adalah, pertama, apa dan bagaimana proses rekrutmen PEL ini yang Uni udah lewati? Udah ya, tadi panjang lebar ini. Next, apa yang harus kita persiapkan ketika tes medical check up? Ya tentunya jangan begadang, yang laki-laki jangan merokok, yang perempuan jangan main Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, apalagi ya kan, sampai larut malam, terus paginya nggak fresh. Dan itu waktu MCU kan kita disuruh puasa tuh. Nah, untuk teman-teman jangan ada yang melanggar, ya kan. Kayak begini, ada waktu itu aku satu tes ya, ini pengalaman ya, ini actually bener terjadi ya, ini real. Jadi waktu itu aku kan sama temen tuh, yang namanya orang begini ya kan, pasti duduk di sini. Nah, kamu dari mana ini yang namanya juga suka ngomong ya kan. Jadi aku tanya dong, dia bawa air begini ya, ini bukan endorse ya, itu apa? Aku bilang kan, iya ini air lemon. Jadi lemon dipotong, dikasih air di tumbler, ya kan. Terus aku bilang, lo bukan kan kita puasa? Iya, aku tuh asam lambung. Nah, maksudnya make sense-nya asam lambung dengan air lemon itu apa? Tapi aku kan nggak tahu, kok diam aja. Nah, akhirnya ya kasihan dia tidak lulus. Wah, mungkin dia sekarang ditempatkan di tempat yang lebih baik. Amin. Maksudnya di tempat pekerjaan yang lebih baik. Jangan salah arti ya teman-teman. Nah gitu. Dan aku nggak tahu deh ini worth it atau tidak, ini berfungsi atau
atau manjur atau tidak, cuman kata orang-orang kan minum apa namanya bear brand ya kan, ya aku minum dong, malam-malamnya aku minum kan. Kalau nggak salah 8 jam tuh puasa kita, jam 8 mundur 8 8 7 5 4 3 2 1 ya kan, mulai dari jam 12 malam lah kurang lebihnya kita puasa. Jadi jam 10 jam 11 tuh aku udah minum bear brand 2 botol benar. Tapi nggak tahu deh ya, ini belum ada pembuktiannya, aku nggak juga nggak ya, karena mungkin aku kira juga nasibku juga yang di Pelni, aku juga nggak tahu. Semoga ya mungkin teman-teman bisa bisa coba ya kan, bisa coba. Oke, habis itu olahraga. Dan benar aku seminggu sebelum, ya aku memang suka olahraga sih sebenarnya, aku suka lari, lihat aja kan bodinya, canda sayang, canda. Jadi aku tuh memang suka lari karena aku tuh suka naik berat badan, karena baju aku tuh size-nya S semua, demi apa? Jadi kalau aku gendutan dikit itu aku nggak punya baju. Jadi itu motivasi aku supaya aku harus kurus. Jadi aku suka olahraga. Nah 1 minggu sebelum CU, olahraga yang biasa aku lakukan lebih kutingkatkan, seperti aku lari maraton, biasanya cuma pagi aja atau siang aja, ini jadi siang dan pagi gitu. Itu sih tambahannya. Terus MCU apa lagi ya? Ini makanan bergizi saja. Nah ini teman-teman, makanan bergizi itu bukan saat dibutuhkan saja, sehat dan bergizi ya. Bukan bergizi saja, sehat, enak dan bergizi. Nah itu sehat, enak dan bergizi. Kalau sehat aja terus bergizi nggak enak mau gimana ya kan? Mau makan pare tiap hari kan nggak mungkin, jus pare. Nah itu, ya itu sih, jaga kondisi fisik aja. Terus banyak-banyak berdoa, beribadah, berdoa kepada Tuhan, ya Allah berikan aku yang terbaik, atau kalian non muslim, atau ya pergi ke gereja, something like that lah, aku nggak tahu ya, pokoknya begitu. Oke? Next. Capek aku. Di mana saja ditempatkan pegawainya Uni? Nah ini teman-teman, gini ya, pernah nggak ada kata-kata yang bilang simbiosis mutualisme? Nah itu benar terjadi di dunia kita, maksudnya bukan di rantai makanan saja gitu loh. Itu kan simbiosis mutualisme di rantai makanan. Kebetulan aku itu adalah orang biologi. Nah gimana dong, SMA biologi, IPA, kuliah IPS ya kan, sekarang di pelayaran, cantik sekali. Yaitu perusahaan akan kasih kita kesejahteraan, pokoknya kesejahteraan lah, baik itu gaji, kesenangan, pokoknya apapun lah, pokoknya kesejahteraan itu kan luas tuh yang lingkupnya. Perusahaan juga berharap sama kita ya kan, makanya perusahaan, khususnya Pelni, aku nggak tahu perusahaan lain karena ini perusahaan pertama bagi aku, the first perusahaan, dan aku yakin dan aku berharap ini perusahaan terakhir untukku. Terima kasih Pelni, I love you Pelni. Nah jadi Pelni jadi perusahaan itu nanti, kalau Pelni, khususnya Pelni ya itu, kita sebagai karyawannya atau pegawainya harus bersedia menandatangani yang dimana klausa di dalamnya itu adalah kita bersedia ditempatkan di mana saja saat perusahaan membutuhkan itu. Jadi kalau mau ditanya ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, di mana ada Pelni, dimanapun ada Pelni, di situ kita ditempatkan. Contohnya aku kemarin dari kantor pusat pendidikan 4 bulan langsung SK pertama di Balikpapan 1 tahun, dipindah lagi ke Papua Barat di Sorong. Mana tahu SK selanjutnya kita nggak tahu ya, walau alam kita nggak tahu. Itu biar Allah yang atur dan para jajaran direksi atau manajer, VP dan lain-lain di kantor pusat demi kebaikan perusahaan kita. Nah itu. Oke, kalau ditanya di mana, di seluruh Indonesia yang ada Pelninya. Nggak boleh komplain. Tapi sih kalau berharap boleh ya. Karena aku sudah senang di Sorong ini guys. Tapi terserah lah. Kalau aku sih lebih ke terserah lah. Tapi kalau mau berharap mau di sini gitu loh. Paham nggak sih? Paham ya? Paham dong. Oke. Di mana saja udah. Yang keempat, berapa jumlah kuota per bidangnya Uni? Aduh, ini sih aku nggak tahu ya berapa. Ini kan urusannya manajemen ini. Tapi yang Uni rasa kan setiap buka itu, setiap buka ada sorry lupa, setiap job desk yang ditulis sama Pelni atau yang ditaruh di
lowongan pekerjaan itu ada kuotanya masing-masing, ada. Contohnya bagian keuangan butuh segini, operasional segini, armada dan lain-lain, dan marketing, sales dan lain-lain. Oke, pokoknya gitu. Ada kuotanya per bidangnya ada. Kalau lah ini orangnya pakai bahasa Minang guys, ngechat, jadi aku translate ya, karena kebetulan dia orang Padang sama. Kalau pengen tahu ini bahasanya, kalau lah diterima langsung pegawai tetap atau kontrak uni. Tidak tahu kan artinya? Oke, aku translate. Kalau sudah diterima langsung pegawai tetap atau kontrak. Nah, ini tergantung lagi manajemen dedekku. Jadi begini, kadang perusahaan kan di job desk apa sih iklan lowongan pekerjaan itu kan ada tuh, diterima pegawai kontrak. Kalau pegawai kontrak namanya di PLN itu PKWT, pegawai kontrak kerja, pegawai kontrak PK waktu tertentu. Ya Allah, maafkan aku manajemen kalau nonton bisa kegawat ini, masa PKWT tidak tahu. Perjanjian kontrak PK, perjanjian kontrak waktu tertentu pegawai itu sudah aku bilang ya, pokoknya itu PKWT, pokoknya intinya kontrak deh. Ada ininya di iklannya, maksudnya di situ. Udah capek guys di akunnya, maksudnya di www.recruitmentpelni.co.id ada di situ, nanti di ini kan. Dan jangan takut, jangan khawatir, jangan resah, gundah gelisah, gegana, galau gelisah, galau merana gitu ya artinya ya. Karena pegawai atau karyawan yang sudah diterima di PT Pelni, selagi kalian bekerja dengan baik, benar, tidak menyeleweng, kalian akan diangkat. Percaya, benar percaya, karena sudah ada buktinya. Mohon maaf sekali, security saja atau penjaga tangga saja yang bisa upgrade dirinya di Pelni ini ya, bisa menunjukkan kalau dirinya itu layak dan pantas untuk diperjuangkan karirnya di PT Pelni itu sekarang ada yang jadi kepala cabang. Benar, tidak bercanda, tidak ada hoax, ini bukti nyata. Nah, itulah kebaikan dari perusahaan PT Pelni, menghargai kinerja seseorang. Jadi nggak usah takut kalau Anda PKWT daftar di Pelni. Sesuatu itu something happen, apa sih kata-katanya itu, pokoknya sesuatu itu akan terjadi saja kalau kamu yakin dan percaya. Oke, gitu. Oke, jangan takut, organik kontrak sama kok, paling gajinya cuma beda 80%. Benar, iya, karena aku kan juga pernah jadi kontrak. Oke, next. Dan semoga cepat organik kami. Dan 6, kalau lah lulus MCU apalagi uni, maksudnya kalau sudah lulus MCU apalagi uni, setelah kita medical check up. Nah, ada 2 nih. Kalau bagian rekrutmen aku langsung diterima, ada lagi yang harus interview direksi. Pokoknya gini, yang setahu aku ada 3 cara untuk bisa mendaftar di Pelni. Pertama, melalui akun resmi Pelni, www.recruitment.pelni.co.id, ya kan. Yang kedua itu ada juga teman satu cabang di sini sama aku melalui rekrutmen BUMN, tapi aku nggak tahu prosesnya. Dan yang ketiga ada lagi melalui ini, tapi untuk khusus putra daerah aja, putra daerah Papua ada juga. Jadi 3, selebihnya aku nggak tahu, kayaknya cuma 3 gitu. Udah deh, habis. Sekian dan terima kasih. Oke, udah rasa selesai untuk video kali ini. Dan mohon maaf mungkin agak kecepatan, bisa diulang lagi ya kan, di rewind lagi videonya ya kan, soalnya ya ini begini cara ngomongnya. Dan jika ada kata-kata salah, karena video ini nggak mau ngedit karena capek, aku nggak mau edit, aku mau langsung kirim aja ya kan. Paling nanti aku editnya, aku tambahin di sini Uni Caca ya kan, ditambah di sini Instagram Uni Caca, ya itu aja.
pakai intro pun tidak kayaknya. Nah, habis ini langsung ngejar ini mau input muatan. Nah, ini lagi bagi teman-teman yang pengen tahu nih kerja di Perni cabang Sorong itu bagaimana, bisa komen di kolom komentar. Ini nanti juga bisa share, sempetin bikin video, ya kan? Intinya teman-teman harus nge-share video ini ke banyak sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok kalau boleh. By the way ini nanti Uni masukin di TikTok juga, tapi setengah aja, setengah. Ya itu, udah kah? Udah deh kayaknya. Jadi share, subscribe. Kalau nggak subscribe, enggak deh, bercanda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.